Bab 486 Tabo Slayer. Ini bukan? Wu Duanhen terkejut. Siapapun yang bekerja di kamar dagang abadi akan tahu bahwa organisasi itu semuanya tentang keuntungan. Selama ada cukup keuntungan yang bisa didapat, kamar dagang abadi bahkan bisa mengabaikan reputasinya. Abyss Water bukan hanya teladan tiada tara di 12 alam suci, tetapi juga wakil pemimpin persekutuan dari aliansi pedagang Scarlet, kekuatan Pseudo Apex. Dia tidak diragukan lagi adalah kandidat yang paling cocok untuk slot kemitraan ekstra lanjutan. Dari semua orang yang berpartisipasi dalam ujian kali ini, Wu Duanhen merasa sulit untuk membayangkan orang lain yang dapat membawa lebih banyak manfaat bagi kamar dagang abadi daripada air Abyss. Wu kecil, mengingat kinerja Anda di masa lalu, saya dapat membuat pengecualian dan memberitahu Anda bahwa slot kemitraan ekstra canggih telah disiapkan untuk Xia Qingying, kata tetua terkemuka saat dia memanggil laporan intelijen. Saya memiliki laporan terperinci tentang mengapa hal ini terjadi yang dapat saya tunjukkan kepada Anda, tetapi begitu Anda melihatnya, Anda tidak dapat terus berada di Darkstar lagi. Apakah kamu ingin melihat itu? Siap untuk Xia Qingying? Bagaimana mungkin? Wu Duanhen tercengang saat mendengar kata-kata penatua. Dia merasa bahwa penatua sedang bercanda dengannya. Tapi, sekali lagi, dia tahu bahwa tetua di depannya tidak akan pernah bercanda, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, aku ingin melihatnya. Bahkan jika saya gagal, saya ingin tahu alasannya. Sesuaikan dirimu. Coba lihat, kalau begitu, kata tetua terkemuka saat dia berbagi laporan dengan Wu Duanhen. Ingat untuk tidak membaginya dengan orang lain. Anda akan tahu konsekuensinya jika ketahuan. Saya mengerti. Wu Duanhen mengangguk dan segera mulai memindai laporan di hadapannya. Mustahil. Seru Duanhen setelah beberapa saat, wajahnya menjadi sangat pucat. Ini karena fokus laporan tidak lain adalah Black Flame, orang yang telah membunuh Abyss Water. Laporan intelijen mencatat banyak informasi yang mencengangkan mengenai Black Flame, dan semua ini dapat dengan mudah menyebabkan kehebohan di antara berbagai kekuatan jika bocor. Bagian di mana konglomerat Paimon menduga ada ahli yang menyaingi dewa primordial yang berdiri di belakang api hitam sangat sulit dipercaya. Namun, tidak peduli betapa sulit dipercaya kelihatannya, ada bukti tak terbantahkan yang menunjukkan bahwa api hitam mendapat bantuan dari seorang ahli yang mampu memukul mundur dewa kuno di jalur dunia. Informasi ini adalah berita yang sangat bahkan untuk berbagai kekuatan puncak. Namun, dibandingkan dengan informasi yang diungkapkan oleh kamar dagang abadi, bahkan berita tentang api hitam yang berpotensi didukung oleh pakar tingkat dewa primordial tidaklah signifikan. Pembunuh tabu. Black Flame benar-benar mengenal seseorang yang berpotensi menjadi Tabo Slayer. Sekarang kamu mengerti mengapa atasan menyiapkan slot kemitraan lanjutan untuk Xia Qingying, kan? Penatua terkemuka dengan tenang bertanya sambil memandang Wu Duanhen. Namun, terlepas dari betapa tenangnya sang penatua berbicara, masih mungkin untuk mendengar sedikit kegembiraan dalam kata-katanya. Ya, aku mengerti sekarang. Kekalahan Abyss Water adil, kata Wu Duanhen dengan senyum pahit. Bahkan jika itu hanya kecurigaan, kamar dagang pasti akan memihak Xia Qingying. Keberadaan Tabo Slayer hanya diketahui segelintir kekuatan di seluruh wilayah dewa besar. Faktanya, bahkan Seven Luminarias Alliance tidak tahu tentang Tabo Slayer. Sebagai anggota internal yang diasuh oleh kamar dagang abadi sejak kecil, Wu Duanhen agak mengetahui rahasia informasi Tabo Slayer. Ada 22 monster yang tidak boleh diprovokasi di domain dewa besar. Mereka adalah eksistensi yang bahkan dewa primordial dan kekuatan puncak tidak berdaya melawan. Di mata publik, 22 monster ini pada dasarnya adalah eksistensi yang tabu. Namun, hanya segelintir kekuatan yang tahu bahwa sebenarnya ada 23 monster seperti itu, bukan 22. Hanya saja, monster ke-23 sebelumnya pernah menghuni salah satu dari 12 tempat suci, sehingga sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaannya. Sementara itu, monster ke-23 itu dibunuh oleh pendekar pedang misterius, dan mereka yang tahu tentang prestasi pendekar pedang ini memanggilnya Tabo Slayer. Itu adalah judul dengan arti sederhana. Itu berarti bahwa pemilik gelar ini dapat membunuh tabu domain dewa besar. Beberapa kekuatan yang mengetahui berita ini segera memblokir semua informasi agar tidak menyebar. Kebetulan, kamar dagang abadi adalah salah satu dari kekuatan ini. Adapun mengapa mereka melakukannya, itu juga sederhana, berita itu terlalu mengejutkan, dan itu mungkin menyebabkan pergolakan besar di domain dewa besar. Lagi pula, seorang pemain telah membunuh monster yang bahkan dewa primordial tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kekuatan puncak tidak akan bisa duduk diam di berita ini, apalagi kekuatan hegemonik tingkat atas dan kekuatan pseudo puncak. Namun, kemudian, Tabo Slayer tiba-tiba menghilang dari domain dewa karena suatu alasan, dan tidak ada yang tahu di mana dia menghilang selama ini. Satu-satunya catatan yang tersisa tentang Tabo Slayer adalah bahwa dia adalah seorang wanita cantik dengan rambut panjang biru muda yang memegang pedang setipis sayap jangkrik. Dan ketika wanita ini menyerang, serangannya secepat kilat.
Dulu ketika Taboo Slayer telah mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam membunuh Taboo, salah satu ahli yang telah menyaksikan tontonan dari jauh telah mencoba meniru ilmu pedangnya. Pada akhirnya, dia menciptakan teknik yang disebut Void Annihilation, dan saat ini menduduki peringkat ke-26 di antara 99 teknik absolut. Penghancuran Void memiliki kekuatan yang sebanding dengan teknik tempur emas. Dengan bantuan teknik ini, pakar tersebut akhirnya memenangkan kejuaraan Alix 7 Luminarious Alliance. Selain ahli itu, salah satu ahli kamar dagang abadi juga mencoba meniru ilmu pedang Taboo Slayer dan akhirnya mengembangkan teknik tempur emas. Dan karena prestasi ini, ahli tersebut langsung dipromosikan menjadi Grand Elder. Bahkan hingga hari ini, lokasi pertarungan antara Taboo Slayer dan Taboo ke-23 tetap dikunci oleh beberapa kekuatan. Dari waktu ke waktu, kekuatan ini juga akan mengirim beberapa pendekar berbakat mereka untuk merasakan medan perang dan semoga mendapatkan pencerahan. Sementara itu, dalam pertempuran di lorong dunia, kamar dagang abadi secara kebetulan menemukan seseorang yang terlihat sangat mirip dengan Taboo Slayer. Pedang berkilauan, Laura Schrader. Abyss Water memang ahli yang kuat dan berpengaruh. Tidak hanya dia teladan tak tertandingi dari 12 tempat suci, tetapi dia juga wakil pemimpin persekutuan dari aliansi pedagang Scarlet. Namun, dibandingkan dengan Taboo Slayer, dia bukanlah apa-apa. Jadi, saat Xia Qingying memilih Black Flame untuk menjadi salah satu pembantunya, Kamar Dagang Abadi telah memilih untuk memberi Xia Qingying slot kemitraan lanjutan. Adapun Abyss Water, dia tidak pernah berada dalam pertimbangan Kamar Dagang Abadi. Di dalam rumah lelang bintang gelap, lift mewah dan luas seukuran lapangan basket saat ini sedang menuju gedung pencakar langit. Saat hitungan lantai di tampilan lift terus meningkat, campuran antisipasi dan kegelisahan memenuhi Xia Qingying. Meskipun Kamar Dagang Abadi merekrut banyak mitra setiap tahun, jika seseorang ingin benar-benar mencapai puncak domain Dewa Besar, seseorang harus memasuki lingkaran dalam Kamar Dagang Abadi. Ini, pada gilirannya, berarti bahwa seseorang harus memenuhi syarat untuk memasuki lantai 200 ke atas rumah lelang bintang gelap. Mulai dari lantai 200, transaksi antar pemain akan didasarkan pada sistem barter. Lebih khusus lagi, senjata legendaris akan menjadi mata uang standar untuk perdagangan, dan setiap transaksi akan melibatkan setidaknya satu senjata legendaris, dan terkadang bahkan artefak surgawi yang terfragmentasi, bertukar tangan. Pada kesempatan yang sangat langka, sebuah transaksi bahkan dapat menentukan kebangkitan atau kematian seluruh dunia. Kamu tidak perlu gugup, Qingying. Anda telah menerima pengakuan Eternal sekarang karena Anda telah menjadi mitra lanjutan. Anda tidak hanya memenuhi syarat untuk memasuki lantai di atas 200, tetapi Anda juga dapat membawa orang lain bersamamu, seorang pria paruhbaya yang anggun dengan janggut beruban berkata kepada Xia Qingying sambil tersenyum. Tapi sejujurnya aku tidak berharap kamu menjadi bukan hanya partner biasa tapi juga partner tingkat lanjut dalam waktu sesingkat itu. Aku seharusnya membuat Weilan belajar lebih banyak darimu. Weilan masih muda, Paman Yanhua. Dia menjadi salah satu dari 100 pakar teratas dalam daftar kemuliaan suci belum lama ini, dan sekarang dia juga menjadi penerus pertama konglomerat api. Saya bernasib jauh lebih buruk daripada dia ketika saya seusianya, kata Xia Qingying dengan rendah hati kepada pria paruhbaya yang anggun itu. Juga, saya hanya bisa menjadi mitra tingkat lanjut berkat teman-teman saya. Itu bukan hanya usaha saya sendiri. Meskipun Blaze Conglomerate tidak sekuat Galaksi Conglomerate, itu masih merupakan konglomerat yang setara dengan Paimon Conglomerate. Sementara itu, bahkan penerus peringkat bawah di Blaze Conglomerate memiliki kekuatan dan otoritas yang jauh lebih besar daripada wakil presiden dari Green God Corporation. Gadis itu tidak pernah memberiku ketenangan pikiran, kata Yanhua sambil menggelengkan kepalanya. Daripada berbicara tentang sakit kepala itu, izinkan saya memberitahu Anda lebih banyak tentang lantai 200 ke atas. Melangkah ke lantai 200 tidak berbeda dengan melangkah ke dunia baru. Lingkungan yang akan Anda temui benar-benar berbeda dari yang dapat Anda temukan di bawah lantai 200. Barang-barang yang dapat Anda hubungi juga di luar imajinasi Anda. Khususnya hari ini, lelang hari ini mungkin adalah yang terbesar yang diselenggarakan oleh Rumah Lelang Bintang Gelap dalam beberapa tahun terakhir.